Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, malam ini kembali lagi bersama saya, khususnya sama Rabi Sarano, dan juga di Kertarajasa Podcast ini kita berbincang terkait dengan topik Buddhism in Daily Life dan terkait dengan agama Buddha dan juga hukum karma. Ini topik yang menarik ya, karena di beberapa tempat khususnya di agama Hindu kadang-kadang ini disamakan dengan konsep di agama Buddha. Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Dan bahkan teman-teman kalau ada yang mau tanya secara langsung di kolom live chat di YouTube silakan ditampilkan. Dan malam ini saya sudah bersama dengan Bante Santacito yaitu pakar di bidang Buddhism dan juga nanti kita bisa bincang lebih banyak terkait dengan hukum karma. Selamat malam Bante. Selamat malam Samanera. Ya, gimana kabarnya Bante? Kabar baik ya. Udah lama ini kita udah nggak bikin video yang aktif gitu ya. Iya, jadi memang sibuk sehingga tidak bisa. Ya, tapi malam ini kita mau bincang banyak tentang hukum karma ya Bante ya. Dan agama Buddha tadi saya udah kasih intro. Ini menarik karena di beberapa tempat saya ditanyakan terkait dengan hal ini Bante. Di agama Hindu itu kan khususnya kan sudah ada ya. Betul. Konsep hukum karma. Kemudian ngapain Buddha ngajarkan lagi gitu loh. Apakah ini satu teori yang jiplak atau ada perbedaan di antara keduanya? Begini, salah satu perbedaan yang bisa kita lihat adalah kalau di dalam agama Buddha kan karma itu menitik beratkan kepada yaitu diri sendiri. Jadi kekuatan diri sendiri. Jadi perbuatan diri sendiri. Sementara di dalam Hindu kalau kita perhatikan itu juga masih ada korelasinya dengan utamanya Mahabrahma. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dalam ajaran Buddhis, karma itu justru malahan suatu saat itu harus diatasi. Diatasi dalam arti apa Bante? Dalam arti selama seseorang masih melakukan berbagai macam karma atau perbuatan ya, apakah itu baik atau buruk, bahkan yang baik sekalipun itu akan membawa kepada kelahiran. Yang mana tujuan dari mempraktikkan ajaran Buddha adalah bagaimana bisa terbebas dari kelahiran. Untuk terbebas dari kelahiran, pada akhirnya seseorang harus bagaimana bisa mengatasi karma atau mengatasi yaitu perbuatan yang nanti membawa kepada buah. Yang tentu di sana ada buah kelahiran. Itu beberapa hal yang kita bisa melihat sebagai sesuatu yang berbeda antara hukum karma yang diajarkan Buddha dan hukum karma yang sebelum Sang Buddha muncul di India itu sudah ada. Mungkin Bante bisa kasih elaborasi sedikit terkait dengan tadi keterkaitannya dengan Mahabrahma itu apa ya? Jadi begini, tadi saya mengawali dengan bahwa kita itu katakan ajaran Buddha menitik beratkan pada perbuatan dari diri sendiri. Kalau di dalam ajaran yang sudah ada sebelum Sang Buddha muncul, di sana memang ketika perbuatan dikatakan sebagai baik adalah ketika perbuatan tersebut memang dilakukan untuk memberikan semacam misalnya persembahan kepada Mahabrahma. Kemudian itu dikatakan sebagai baik. Ya salah satunya misalnya ada kalau di India pada zaman itu, pada zaman Sang Buddha dan bahkan sebelum itu, misalnya persembahan dengan melakukan upacara kurban. Ini kayak worship gitu ya, kayak penyembahan gitu jadinya modelnya ya. Persembahan dan juga upacara kurban yang juga melibatkan ada pembunuhan. Maksudnya itu cerita kalau kita perhatikan dalam kitab suci Tipitaka misalnya, seorang Brahmana yang akan melakukan upacara kurban dengan menyembelih banyak hewan, yaitu dalam Kutadanta Sutta. Brahmana Kutadanta. Nah, ketika perbuatan tersebut dilakukan untuk katakan persembahan yang dianggap sebagai yang menciptakan dunia, dan walaupun itu adalah sebagai bentuk pembunuhan, itu dianggap sebagai hal yang baik. Tetapi dalam agama Buddha, perbuatan dikatakan sebagai baik atau buruk itu terlihat dari manfaat yang akan diperoleh, baik sekarang maupun yang akan datang. Ketika perbuatan tersebut ternyata memberikan kerugian bagi diri sendiri, makhluk lain, baik sekarang maupun yang akan datang, apapun alasannya itu dikatakan sebagai perbuatan yang buruk.
atau akusala kama. Tapi kemudian ketika perbuatan tersebut ketika dilakukan memberikan manfaat, kesejahteraan diri sendiri dan juga makhluk lain sekarang dan yang akan datang, maka itu dikatakan sebagai perbuatan yang baik, kusala kama, tanpa intervensi dengan kekuatan luar. Itu yang membedakan. Oke, kita ada terkait dengan hal tersebut kadang-kadang udah familiar ya. Kalau baik hasilnya baik gitu ya Bante ya. Betul, ya. Tapi terkait dengan barangkali Bante bisa kasih semacam statement apa yang membuat kita tuh harus betul-betul belajar karma di dalam Buddhism. Selain daripada kita mengetahui secara umum seperti dikatakanlah di Hinduism ya. Mungkin Bante bisa kasih statement kita harus belajar yang betul-betul terkait dengan hukum karma di Buddhis. Ya, tentu kalau di dalam agama Buddha kan memang tadi telah disampaikan ya, bahwasanya yang dikatakan sebagai karma itu adalah perbuatan dan baik dan buruknya dititik beratkan kepada hasil, manfaat. Yaitu manfaatnya itu betul-betul tidak merugikan diri sendiri dan juga makhluk lain. Itu yang harus diarahkan ketika belajar agama Buddha berhubungan dengan karma. Dan yang kedua adalah seseorang yang mempelajari hukum karma dan apalagi meyakini hukum karma, keberadaan hukum karma sebagai hukum yang memang itu memengaruhi kehidupan setiap makhluk, tidak hanya manusia, dan orang demikian betul-betul meyakininya dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari, itu akan menjadi sebuah pengendali bagi dia untuk tidak melakukan kejahatan. Dengan kata lain, orang yang punya keyakinan terhadap hukum karma yang diajarkan oleh Sang Buddha, itu akan cenderung tentunya memiliki kemoralan. Mengapa dalam agama Buddha kemudian diajarkan setiap orang, terutama penganutnya, rumah tangga saja, harus mempraktikkan minimal 5 aturan kemoralan. Menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, melakukan tindakan asusila, menghindari kebohongan, dan juga minum minuman keras. Itu semua disebabkan karena dasarnya adalah karena hukum karma. Setiap manusia ingin memperoleh kebahagiaan. Dan untuk memperoleh kebahagiaan, seseorang harus mengisi hidupnya dengan kebaikan, menghindari kejahatan. Dan 5 aturan kemoralan itu adalah penghindaran dari kejahatan. Dan itu dipraktikkan karena seseorang, terutama dalam agama Buddha, memiliki pemahaman yang benar tentang hukum karma. Bahwa perbuatan membunuh, perbuatan mencuri, perbuatan melakukan tindakan asusila, perbuatan berbohong, dan juga mabuk-mabukan, itu yang akan membawa kepada penderitaan. Sekarang dan bahkan setelah kematian. Jadi praktik sila ini muncul karena pemahaman terhadap hukum karma. Orang akan terdesak untuk praktek ya Bante ya, terutama sila ya. Akan termotivasi untuk mempraktikkan sila karena tahu dan yakin terhadap keberadaan hukum karma. Bante saya soroti ada 2 topik yang menarik nih. Bante bilang tadi 1, karma bisa diatasi tuh. Di ajaran Buddha kita harus mengerti karma dan praktek yang selaras supaya karma ini bisa diatasi. Yang kedua ini adalah untuk bisa in the future life di next life-nya. Itu supaya mendapatkan kesejahteraannya. Mungkin nih 2 hal ini yang bisa kita soroti. Dan nanti kalau yang tentang future life Bante bisa kasih contoh-contoh ya. Nah barangkali Bante bisa kasih elaborasi sedikit lagi terkait dengan apa sih yang diatasi terkait dengan karma. Sementara apakah kita harus menunggu karma itu sampai habis baru kita nggak lahir lagi, gimana Bante? Jadi pertama begini dulu. Jadi ajaran Buddha itu dikatakan sebagai Sagga Mokadam. Sering dengar kan? Ketika ada meminta pembabaran dhamma, itu kan bukan ketika mengundang para dewa kan ada istilah Sagga Mokadam. Jadi ajaran Buddha itu atau Dhamma itu memberikan saga dan muka. Memberikan saga, surga dan kebebasan dan muka kebebasan. Nah, di sini salah satu ajaran Buddha adalah menunjukkan keberadaan hukum karma. Yang mana dengan seseorang ini mengisi hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka akan membawa kepada alam surga. Akan tetapi
Sang Buddha juga menunjukkan bahwa ada yang lebih dari alam surga, yaitu kebebasan. Oke. Dan kebebasan ini justru harus terbebas dari alam surga. Harus terbebas dari segala bentuk alam kelahiran. Dan tidak hanya surga, bahkan kalau kita boleh mengatakan alam Brahma gitu kan. Karena biasanya kalau kita bilang surga itu identik dengan alam dewa. Yeah. Walaupun tentu alam Brahma juga sebagai saga juga. Yeah. Atau sugati juga kan. Yang punya destinasi yang baik. Nah, untuk bisa terbebas dari yaitu segala bentuk kelahiran, maka seseorang harus bagaimana bisa mengatasi karma. Dan pertanyaan adalah apakah harus betul-betul menghabiskan buah karma atau tidak, kan begitu? Iya. Ya tentunya tidak demikian. Enggak ya? Tidak demikian. Bayangkan begini. Kalau misalnya seseorang harus menghabiskan buah karma yang harus muncul karena seseorang telah melakukan banyak perbuatan di kehidupan yang lampau, ya nggak akan ada habis-habisnya. Dan kalau kita melihat misalnya kasus, misalnya Anggulimala. Bayangkan kalau misalnya Anggulimala ini harus mencapai kebebasan setelah buah karmanya habis. Nah, dia sudah membunuh ribuan orang dalam kehidupan sekarang. Ya kan? Nah, tetapi karena dengan praktik dhamma yang intensif, maka dia bahkan bisa mengatasi karma tanpa harus kemudian semua buah karmanya itu bisa habis. Tidak harus demikian. Jadi tidak harus menghabiskan buah karma kemudian baru bisa mencapai kebebasan. Tidak demikian. Berarti ada prinsipnya dong yang harus dipraktikkan dalam ajaran Buddha itu supaya karma itu bisa betul-betul diatasi. Bukan habis ya, diatasi gitu ya. Diatasi. Ya. Jadi Sang Buddha pernah menyampaikan begini, bahwa ada perbuatan yang ketika dilakukan membawa kepada kegelapan. Oke. Ini adalah perbuatan yang buruk. Iya. Ketika dilakukan membawa kepada penderitaan. Ada perbuatan yang ketika dilakukan membawa terang. Artinya perbuatan yang membawa kepada kebahagiaan di alam-alam kehidupan. Nah, ada perbuatan yang terang dan gelap ya? Ya, terang dan gelap. Ketika dilakukan membawa kepada bahagia dan menderita, tetap di alam kelahiran. Yeah. Tetapi ada juga perbuatan yang mengarah kepada kamaka, yang hancurnya karma itu sendiri. Ya, yang bukan terang dan bukan gelap. Bukan terang, bukan gelap. Oke. Jadi di luar itu, tapi masih perbuatan. Nah, perbuatan tersebut ternyata adalah ketika seseorang mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Nah, ketika jalan mulia berunsur 8 ini dipraktikkan, walaupun itu masih bagian dari perbuatan selama seseorang masih hidup di alam kehidupan, tetapi ini nantinya akan terus mengarah kepada hancurnya karma itu sendiri. Karena hancurnya karma adalah hancurnya kilesa. Hancurnya kotoran batin. Mengarah kepada hancurnya kotoran batin, dengan kata lain mengarah kepada hancurnya karma. Dan itu adalah jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar yang tidak lain adalah mengetahui 4 kebenaran mulia. Yang paling basic kan tentang hukum karma juga harus dipahami. Hukum karma juga termasuk di dalamnya di situ. Yeah. Hanya saja pandangan benar tentang hukum karma itu masih dikatakan sebagai sasawa. Yeah. Yang masih ada kotoran batin. Nodanya. Ada kotorannya. Nah, tetapi yang betul-betul pandangan benar yang memang membawa kepada hancurnya karma, ya tidak lain adalah pemahaman tentang 4 kebenaran mulia. Oke. Kemudian pikiran benar, ucapan benar, perbuatan, penghidupan benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan keteguhan batin yang benar, konsentrasi benar. Ini yang harus dikembangkan, yang nantinya membawa kepada hancurnya karma, hancurnya kilesa, hancurnya lingkaran tumimba lahir. Iya. Karena juga gak masuk akal ya Bante, kalau kita juga tanpa intervensi yang betul-betul sesuai dengan ajaran Sang Buddha, maksudnya gak ada polanya gitu ya. Bayangkan pikiran kita itu satu jentikan jari itu kan sudah hampir miliaran bahkan triliun ya. Tidak terhitung lah. Kemarin saya lihat ada perbandingannya Bante, versi wave atau gelombang itu ya. Gelombang kita tuh yang untuk HP itu ya sekarang, zaman sekarang masih 5G itu masih sekitar 5 sekitar berapa hertz ya, 5 gigahertz gitu kan.
Sementara pikiran kita tuh sudah sampai terahertz. 1000 sampai 25.000 terahertz. Dan di setiap terahertz itu berarti setiap getaran dari pikiran kita itu potensial bagi karma itu kan terbentuk di situ ya. Karma gitu ya. Iya, bayangkan kalau hampir sebanyak itu di setiap momen ada muncul karma. Lantas bagaimana kita bisa menunggu karma itu habis? Iya, bisa menghabiskan. Kan? Ya bahkan di kehidupan ini pun nggak habis ya berarti. Kalau tidak ada metode yang lain, tidak ada metode yang lain, nggak akan habis. Berarti ajaran Buddha itu membantu kita untuk memangkas dengan shortcut gitu ya? Justru itu, karena sesuatu yang bisa membantu untuk mengatasi karma itu sesuatu yang sulit sekali untuk ditemukan. Maka kan kemunculan Buddha itu bukan sesuatu yang mudah. Oke. Ya kan dikatakan dulabo butuh patulokasming. Bahwa kemunculan seorang Buddha itu di dunia itu sesuatu yang sangat sulit. Ya karena apa? Memang ajaran 4 kebenaran mulia ini sesuatu yang sangat sulit untuk bisa dipahami atau sesuatu yang sangat sulit untuk muncul ke permukaan. Nah ini adalah cara untuk bagaimana mengatasi karma. Dan kalau tidak ada metode ini, ya memang sangat sulit kan. Tadi disebutkan bahwa dalam satu jentikan tangan saja sudah begitu banyak bentukan pikiran yang ini berpotensi untuk menjadi sebuah karma yang nantinya membawa kepada buah karma. Iya. Maka beruntung. Beruntung untuk bisa mengenali ajaran Buddha. Tapi Bante bagaimana ya? Mungkin sebelum kita masuk ke dalam si future life ya, next life kita ini, saya mau tahu gimana ya? Tadi Bante bilang kan ada karma yang gelap dan terang. Terus kemudian kan ada karma yang bukan gelap dan bukan terang, itu harus praktek dengan 4 kebenaran mulia tuh, Jalan Mulia episode 8. Dalam kehidupan sehari-hari, pertama adalah potensial nggak itu bisa dilakukan. Yang kedua, gimana penerapannya untuk Jalan Mulia episode 8 sehingga betul-betul karma ini bisa dikatakan kama kayang gitu loh. Betul-betul karma ini dianjurkan dalam keseharian, Bante. Yang pertama tentu adalah harus memiliki pemahaman walaupun secara teoritis. Tentang itu karma. Penting sekali. Tentang karma dan tentunya tentang 4 kebenaran mulia. Oke. Itu harus dipahami secara walaupun teoritis betul-betul itu pemahaman yang benar. Kemudian apa yang dipahami secara benar itulah yang kemudian betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul-betul tidak hanya dipahami secara teori, tetapi betul-betul itu terpahami secara praktikal. Dan tentunya betul-betul akan mengatasi karma itu sendiri ya ketika seseorang mencapai magga dan pala. Sebelum itu memang masih dalam konteks ya kita mengatakan kalau di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta itu kan ada 12 faktor 3 tahap. 3 tahap 12 faktor ketika berhubungan dengan 4 kebenaran mulia. Yang mana dalam setiap kebenaran mulia itu kan ada pemahaman, misalnya kebenaran mulia yang pertama, ada pemahaman tentang dukkha. Itu masih teoritis. Tetapi kemudian yang kedua adalah dukkha ini harus, jadi yang pertama adalah ini dukkha, ya kan? Ini kebenaran mulia tentang dukkha. Artinya dipahami secara teoritis. Tetapi yang kedua adalah kebenaran mulia tentang dukkha ini harus dipahami secara menyeluruh. Dukkha sacang parinyayang. Artinya dipahami secara menyeluruh, betul-betul dipahami secara praktikal, diketahui secara praktikal. Ya dengan kalau ini 4 kebenaran mulia kan memang satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Artinya dengan praktek dari Jalan Mulia Prinsip 8, walaupun itu sifatnya bertahap, tetapi dari praktek itu seseorang akan betul-betul mulai mengenali kebenaran mulia tentang penderitaan atau mengenali penderitaan bukan secara teoritis, tetapi secara pengalaman. Nah, ini sudah mulai kepada yang kedua. Kemudian yang ketiga baru bahwa kebenaran mulia tentang penderitaan itu sudah dipahami secara menyeluruh. Itu sudah artinya penembusan. Nah, di penembusan inilah yang sebenarnya betul-betul secara bertahap, kalau kita boleh mengatakan, karma mulai diatasi. Dan akan diatasi secara keseluruhan ketika betul-betul terbebas dari ilesa, yaitu pencapaian arhata pala, arhata magga dan pala. Itu betul-betul perlu diatasi secara keseluruhan. Maka sekali lagi yang pertama adalah berhubungan dengan
karma, bagaimana mengatasi karma melalui pemahaman 4 kebenaran mulia harus dengan memahami secara teoritis dulu. Sebanyak mungkin dengan benar, tidak salah, tidak melenceng, kemudian baru diimplementasikan, terutama adalah jalan mulia penuju 8 itu dipraktikkan, yang itu yang akan membawa kepada 3. Yang pertama, dengan praktek jalan mulia penuju 8, maka duka itu akan mulai dipahami secara menyeluruh. Dengan praktek jalan mulia penuju 8, maka sebab duka itu akan ditinggalkan. Yang ketika sebab duka itu harus ditinggalkan, yaitu pahat tabang harus ditinggalkan, maka praktek jalan mulia penuju 8 inilah yang membawa sebab duka itu ditinggalkan. Dan juga praktek jalan mulia penuju 8 membawa kepada bahwa padamnya duka itu terrealisasi. Sacikatabang ya. Sacikatabang. Nah, sehingga di sini tetap jalan mulia penuju 8 dipahami dulu dengan kebenaran mulia yang lainnya, kemudian jalan mulia ini harus dipraktikkan. Baru kemudian Patiweda, bagian yang terakhir. Betul-betul ditembus gitu ya? Betul-betul ditembus. Oke. Maka dalam kitab komentar itu ada 2 pemahaman. Ketika memahami 4 kebenaran mulia, ada 2 hal. Anubodha dan Patiweda. Mungkin Samna pernah membaca ketika Sang Buddha berbicara pentingnya 4 kebenaran mulia, beliau mengatakan begini. Ananda Buddha Sutta itu ya? Betul. Jadi mengatakan Caturang bikawe sacanang ananu Buddha Apadeweda. Ewa medang diga madanang sandawitang sangsaritang maman sewatu mahakanca. Ananu Buddha Apadeweda. Karena tidak memahami ananu Buddha dan tidak menembus Caturang sacanang 4 kebenaran yang mengacu kepada 4 kebenaran mulia, maka saya dan kalian telah begitu lama mengembara dan berkelana di alam tumimba lahir. Nah, ada dua hal, Anubodha dan Patiweda. Nah, dalam kitab ulasan dijelaskan, Anubodha itu adalah pemahaman 4 kebenaran mulia melalui teori. Sedangkan Patiweda adalah penembusan. Itu ketika seseorang masuk ke dalam maga dan pala. Oke. Dan itu yang betul-betul mengatasi. Tetapi kan paling tidak dengan teori kan itu sudah membawa ke sana, maksudnya sudah berjalan on the right track. Dan ini jadi memberikan saya satu insight lagi bahwa kita kenapa harus praktek sesuai dengan ini untuk bisa mengatasi karma. Karena ya apakah itu manusia, dewa dan sebagainya itu mungkin dia terjerat dengan hukum karma ya. Tadi Bante bilang buruk dia menghasilkan penderitaan, baik dia menghasilkan alam surgawi yang semua itu masih tercengkram loh. Bahkan kalau kita melihat yang modelnya Sangkara yang berkaitan dengan Anenja Bisangkara itu kan luar biasa tuh. Bahkan orang-orang yang lahir di alam Brahma itu kan masih terjerat juga dengan alam samsara. Rupa Brahma itu. Wah, luar biasa ya Bante berarti ya. Makanya, dan itu banyak yang terjerat. Ya seperti contohnya adalah kalau kita melihat dalam Brahma Jala Sutta, itu kan ada 62 pandangan yang salah. Iya. Dan ternyata 62 pandangan yang salah ini yang terus membawa seseorang terus diikat oleh kelahiran, itu banyak mereka yang sebenarnya telah mencapai jana loh. Ya kalau di dalam 62 itu malahan dari jana pertama, Padma jana sampai dewasanya nasanya tanah itu ada semua di sana. Dan itu dikatakan sebagai pandangan salah karena mereka melekat dengan hal itu. Artinya dengan seseorang memiliki katakan konsentrasi yang tingkat tinggi demikian, ternyata bisa membawa kepada pandangannya salah. Sebagai contoh adalah ada yang berpikir bahwa ketika mereka mencapai pencapaian jana pertama, dianggap itu sebagai parama dita dhamma nibbana, sebagai nibbana. Nibbana tertinggi yang bisa dilihat sekarang, dialami sekarang, tertinggi itu. Tapi kemudian ada yang mencapai jana kedua mengatakan, oh bukan itu jana pertama. Jana kedua ini yang disebut sebagai parama dita dhamma nibbana.
Kemudian ada yang mencapai jana ketiga. Oh bukan itu, jana ketiga sebagai nibbana. Dan juga ada mereka yang katakan memiliki pencapaian jana yang tinggi sekali sampai kemudian bisa melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Tidak hanya 1, 2, 3 kehidupan, bahkan sampai ratusan ribu kehidupan yang lampau. Mereka kemudian memunculkan sebuah kesimpulan bahwa kehidupan itu kekal. Karena pengalaman mereka betul-betul mengalami bahwa ketika ditarik ke belakang dengan kemampuan luar biasa mereka, seakan-akan tidak ada endingnya, tidak ada ujungnya. Maka mereka berpikir bahwa atta dan loka, jiwa dan dunia ini kekal. Oke. Itu dalam Brahma Jala Sutta. Maka bahkan yang mencapai jana yang tertinggi pun pada zaman Sang Buddha sebelum itu banyak yang masih ikat, masih terjerat oleh tumimba lahir. Termasuk Alaraka Lama Guru dan Udakara Buddha. Padahal orang pandai ya dia. Oh pandai sekali, cerdas sekali, mencapai jana ke-7 dan 8. Iya Ya kan? Orang pandai bisa terjerat ya. Terjerat. Dan mereka berpikir itu yang tertinggi. Sudah tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Oke Bante, ini kan kita udah bahas nih terkait dengan prinsip dan juga filosofis dari hukum karma. Saya mau membumikan ini semua sebelum kita nanti berinteraksi dengan teman-teman di YouTube. Saya mau bumikan ini dalam arti Bante bilang tadi ada korelasinya dengan kehidupan ini dan akan datang. Iya. Gimana korelasi hukum karma ini dengan terutama kehidupan mendatang? Mungkin Bante bisa kasih contohnya? Iya. Jadi karma itu kan sebenarnya seperti driving force ya. Iya. Kekuatan yang mendorong bagi seseorang. Yang mana setiap karma secara umum sebelum itu diatasi akan membawa kepada buah. Ya. Jadi setiap perbuatan akan memberikan buah. Dan buah dari perbuatan tersebut tidak hanya berhenti dalam kehidupan sekarang. Tetapi akan berlanjut dalam kehidupan yang akan datang. Kenapa? Karma ini dikatakan sebagai driving force. Karena karma ini selalu disertai oleh tanha. Oke. Maka Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan demikian. Ketika bibit itu memiliki atau katakan ada tanah yang subur dan juga ada sneha atau ada air, maka bibit itu akan bersemi, tumbuh, berkembang. Selama itu ada. Nah, ternyata bibit itu tidak lain adalah winyana, kesadaran kita. Sedangkan air itu adalah tanha. Atau dengan kata lain, kalau di dalam khotbah tersebut menggunakan istilah sneha, yang itu adalah sinonim dengan tanha. Ya. Dan kemudian tanah yang subur adalah karma. Maka bibit kesadaran ini akan terus mengalami keberlanjutan ketika ada perbuatan yang didasari oleh tanha. Jadi ketika karma ini yang itu dikatakan sebagai perbuatan terus didorong oleh tanha, oleh sneha, oleh nafsu keinginan, maka ini akan memberikan keberlanjutan bagi vinyana, bagi kesadaran. Itulah kenapa kemudian karma menjadi driving force yang tentunya tidak hanya karma saja, karena karma bisa terjadi ketika ada tanha. Akan menjadi driving force, kekuatan yang mendorong bagi makhluk untuk terus mengalami keberlanjutan. Dalam kehidupan sekarang dan juga kehidupan yang akan datang selama tanha itu ada. Akan terus membawa kepada kehidupan yang akan datang. Berarti kita ini ya seperti melakukan karma itu kan seperti tanah dikasih air terus ya supaya dia terus subur, jadi dia eksis terus ya, bibitnya sampai jadi tunas kemudian malah jadi pohon mangga yang besar. Pohonnya bisa tumbuh berkembang mana-mana. Maksudnya bisa menjadi bibit-bibit baru juga kan. Berarti kayak mobil tuh bensinnya masih ada Bante kalau kita lahir lagi ya. Betul. Seperti ya mobil ada bensinnya. Maka kemudian ketika seorang arahanta yang telah terbebaskan, yang sudah tidak akan membuat karma baru,
yang nantinya memunculkan sebuah buah, apalagi sebuah kelahiran, maka perbuatan mereka yang sudah tidak didorong oleh tanha, sudah tidak diairi oleh tanha, itu disebut sebagai kiriya. Untuk membedakan. Sebenarnya untuk membedakan sama-sama perbuatan. Tetapi karena tidak ada tanha, tidak disertai tanha, maka disebut kiriya. Berarti tanahnya udah kering dari nafsu keinginan kering, ya? Tanahnya udah kering dari tanha itu ya? Betul. Kan akhirnya mati bibitnya. Mati ya. Bahkan ketika menjadi pohon pun juga akan mati juga kan? Karena sudah tidak ada yang menyuburkan. Nanti mungkin sebelum kita masuk ke apa interaksi, mungkin satu lagi terakhir Bante. Itu gimana tuh? Tadi yang misalnya orang berdana sesuatu yang sebetulnya maaf ya nilainya nggak besar, tapi ada dorongan daripada niat yang tulus dan sebagainya, rasa gembira, itu kok hasilnya lebih besar daripada yang dibayangkan. Kalau orang merasa pada umumnya gitu ya, kalau kamu kasih bakpao, ya nanti kamu dapat bakpao gitu loh. Tapi ini enggak ya, kalau kita melakukan karma, kita kasih bakpao mungkin, tapi mungkin hasilnya lebih daripada itu. Lebih besar ya. Coba Bante mungkin bisa kasih contoh, ada enggak yang seperti begitu Bante, ketika berdana, hasilnya bahkan berkali-kali lipat. Ya itu memang disampaikan oleh Sang Buddha sih ya. Salah satunya di dalam Dakina Vibhanga Sutta. Dari Majjhima Nikaya ya? Dari Majjhima Nikaya. Okay. Itu dalam Vibhanga Wagga. Majjhima Nikaya. Yang mana Sang Buddha menyampaikan begini. Ketika seseorang berdana berbagi kepada bahkan hewan sekalipun, maka bisa diharapkan perbuatan berdana dia itu bisa memunculkan buah berkali lipat 100 kali lipat. Dari apa yang dia berikan? Apa yang dia berikan. Kepada binatang itu ya. Oke. Kemudian ketika orang berdana kepada manusia yang tidak bermoral. Itu bisa diharapkan bisa memberikan buah sampai 1000 kali lipat. Itu yang tidak bermoral. Meskipun manusia nggak bermoral ya? Meskipun tidak bermoral, tapi itu lebih berharga. Oke. Dan ketika memberikan persembahan kepada orang yang bermoral, itu bisa ratusan ribu kali lipat. Dan dikatakan pula ketika berdana kepada seseorang yang memiliki tujuan untuk mencapai kesucian, yang mempraktikkan dhamma dan punya tujuan untuk mempraktikkan untuk mencapai kesucian, bahkan sotapanna saja, itu dikatakan sebagai asangkaya. Artinya sebagai apameya, tidak terhitung, tidak terukur. Nah, itu dikatakan oleh Sang Buddha di dalam tadi Vibhanga, Dakina Vibhanga Sutta. Tetapi tentu bagaimana proses dari seseorang melakukan perbuatan dan juga hasil perbuatan tersebut kan disebut acinta ya. Iya. Kita tidak bisa memikirkan gitu, unthinkable. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwasanya harus sekian, apalagi bisa mengatakan pasti akan berbuah setelah beberapa hari, itu tidak bisa dipikirkan. Ya, unthinkable dalam sifatnya, kuantitatifnya sulit ya? Sulit sekali. Karena kan juga banyak faktor juga kan. Kalau kita bicara karma kan sebenarnya karma juga tidak hanya karma yang lampau saja. Karma yang sekarang pun juga akan memengaruhi juga untuk memunculkan buah. Berikan kontribusi juga ya? Memberikan kontribusi. Dan seberapa jauh kontribusinya kan juga unthinkable. Dan kita pun juga tidak tahu sejauh mana atau sebanyak apa dulu kehidupannya lampu pernah melakukan perbuatan tertentu. Maka dari buah karma itu bagaimana prosesnya itu unthinkable, tidak bisa dipikirkan.